Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai pemberontakan APRA. Ya, mungkin kalian juga bertanya-tanya, sebetulnya pemberontakan APRA itu apa sih? Dan APRA itu kepanjangan dari apa? Ya, sebelum kita lanjut ke materi mengenai sepak terjang pemberontakan APRA, kita akan terlebih dahulu mempelajari mengenai istilahnya ya. Jadi APRA itu kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Kenapa sampai perwira Belanda ini, Westerling ini, menamai gerakannya sebagai APRA? Karena dalam rangka menarik simpati masyarakat Indonesia. Jadi kan masyarakat Indonesia kan suka hal-hal yang mistis ya, mitologis seperti itu. Sehingga dengan dinamainya Angkatan Perang Ratu Adil, ini akan menarik simpati masyarakat Indonesia sehingga ikut serta bergabung dalam gerakan ini. Ya, jadi mitos ini sebetulnya muncul karena diyakini bahwasanya nanti akan ada pemimpin yang adil ya, yang lahir dari Turki. Nah, Westerling ini merupakan lahir di Turki, sehingga Westerling sendiri sebetulnya ya, ini orang Belanda masih punya keyakinan mitos ya. Jadi pada masa itu masih ada ya keyakinan-keyakinan seperti itu. Walaupun tentu ada faktor-faktor lain yang menyebabkan gerakan ini muncul. Tapi fakta di lapangan, fakta memang pemikiran-pemikiran mistik ya mengenai kelahiran kembali seorang pemimpin yang diidamkan ya, pemimpin yang adil, ini masih muncul dalam benak para penggagas gerakan ini. Ya, sebagaimana yang saya katakan tadi, gerakan ini memang sedikit ada bau-bau mitosnya ya mengenai kelahiran kembali seorang pemimpin. Ya, makanya dinamakan Angkatan Perang Ratu Adil. Namun masalah mendasarnya, masalah yang rasionalnya adalah karena kecewa dari hasil keputusan konferensi meja bundar. Karena beberapa poin dari konferensi meja bundar ini dianggapnya akan menghilangkan pengaruh mereka dan kepentingan-kepentingan strategis mereka. Contohnya ya, mereka tidak menginginkan lahirnya Republik Indonesia Serikat. Meskipun para penggagas APRA ini adalah pro-federal atau yang menginginkan negara berbentuk federal, namun mereka sudah menganggap bahwasanya kemajuan Indonesia ya, kemajuan diplomasi Indonesia yang melahirkan Republik Indonesia Serikat ya, ini ujung-ujungnya nanti akan menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Sehingga mereka membaca kemajuan ini justru akan mengancam eksistensi mereka. Sehingga itu yang pertama ya, mereka menolak Republik Indonesia Serikat karena memang komposisi dari kabinet atau dan negara-negara bagian pimpinannya adalah ternyata semuanya hampir pro-republik. Pro-republik itu maksudnya adalah menginginkan nanti akan menjadi negara kesatuan. Ya, dari 15 itu hanya tiga yang pro-federal, sehingga otomatis pengaruh mereka akan hilang. Sehingga mereka menginginkan seperti sebelumnya yaitu BFO. Karena di BFO itu kan pimpinan-pimpinannya ya pro-federal dan juga masih punya otoritas-otoritas sendiri ya, tidak tergantung dari konstitusi RIS ya. Mereka bisa mengatur daerahnya sendiri-sendiri tanpa bergantung pada pimpinan RIS. Nah, jadi sebetulnya kalau kita analisa ya, mereka ingin kembali seperti dulu BFO ya, sehingga mereka bisa mengatur wilayah sendiri-sendiri. Nah, sebetulnya ini adalah upaya Belanda untuk memecah belah bangsa Indonesia. Karena BFO sendiri kan memang lahir dari inisiator Robertus van Mook ya. Tujuannya apa ya? Supaya negara kita ini tidak kembali merdeka. Ini adalah upaya untuk menjegal kemerdekaan Indonesia dengan cara yang sangat halus, yaitu membagi-bagi menjadi negara-negara bagian. Dengan membagi-bagi menjadi negara bagian, otomatis kan Belanda akan lebih mudah mengintervensi negara-negara bagian tersebut agar nanti negara-negara bagian tersebut bisa diatur sesuai dengan keinginan Belanda. Sehingga sebetulnya pendirian negara bagian itu adalah upaya pemerintah Belanda ya membentuk ya, negara boneka. Boneka itu maksudnya negara yang bisa dikendalikan sesuai dengan keinginan atau kepentingan penjajah Belanda. Makanya pemerintah Indonesia pun sudah melihat
gerakan-gerakan itu, sehingga para diplomat kita akhirnya lebih memilih Republik Indonesia Serikat. Karena apa? Republik Indonesia Serikat kan meskipun bentuknya belum kesatuan, tapi adalah sudah merupakan suatu kemajuan yang ini nanti ke depan akan menguatkan posisi Indonesia menuju negara kesatuan. Baik, kita kembali lagi mengenai sebab-sebab pemberontakan APRA. Yang pertama adalah kecewa terhadap hasil KMB, kemudian menolak pembentukan APRIS. Yang ketiga, mempertahankan berdirinya negara Pasundan. Jadi itulah motif dari pemberontakan APRA ya. Jadi memang kalau di beberapa sumber disebutkan motif pemberontakan APRA adalah untuk mengamankan kepentingan ekonomi ya. Karena kan negara Pasundan ini ya sumber daya alami cukup besar ya. Nah, kalau seandainya negara Pasundan ini pro republik ya, atau gabung ke RIS yang mayoritas di sana pendukung republik semua, sehingga kan nanti orang-orang Belanda, perwira Belanda tidak mendapatkan ya porsi atau kepentingan ekonomi ya dalam upaya mengeksploitasi negara Pasundan. Jadi sebenarnya di balik semua itu tuh ada kepentingan-kepentingan seperti itu ya, kepentingan ekonomi. Makanya gerakan ini dimunculkan agar RIS gagal ya, dan mereka bisa menguasai negara Pasundan. Makanya kan gerakan ini kemudian melakukan teror ya, teror di Bandung, kemudian teror di Jakarta. Bahkan ketika teror di Jakarta, mereka sudah mengincar orang-orang yang bisa dikatakan menjegal upaya mereka, seperti Menteri Pertahanan ya, Sultan Hamengkubuwono IX beserta jajarannya ya, Mr. Budiarjo, TB Simatupang. Ini kan Menteri Pertahanan RIS. Ini kan tokoh yang sangat gencar ya supaya Indonesia tetap RIS begitu. Dan ini direncanakan untuk dibunuh gitu. Padahal kalau kita lihat sejarahnya antara Sultan Hamid II ya sebagai kelompok pro federal dengan Sultan Hamengkubuwono IX ini kan sebetulnya sejak kecilnya ini sudah berteman ya, sejak kecilnya, karena kan dua orang ini merupakan anak bangsawan. Tapi ya begitulah politik ya, masalah kepentingan ya beda begitu. Dan akhirnya kelompok-kelompok APRA ini yang menginginkan supaya RIS itu digagalkan ya. Kembali lagi seperti dulu BFO ya, kemudian orang-orang yang pro republik ini dibunuh gitu. Namun semua rencana itu gagal ya. Tim intelijen dari APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, kemudian mengetahui bahwasanya dalang dari APRA ini salah satunya adalah Sultan Hamid II yang beberapa bulan kemarin kan sempat ramai ya. Beliau itu apakah pantas dikelompokkan sebagai pahlawan atau pengkhianat. Nah, dari sini kan kita lihat, oh ternyata Sultan Hamid II ini merupakan dalang dari peristiwa APRA karena beliau kan pro federal ya, begitu. Padahal ya pada masa itu Sultan Hamid II itu jabatannya adalah Menteri Negara dalam RIS. Tapi ternyata di balik semua itu ada motif terselubung dari Sultan Hamid II untuk menggagalkan RIS itu sendiri. Nah ini makanya suatu hal yang aneh ya, dia sudah mendapatkan jabatan Menteri Negara, namun Sultan Hamid II berada di balik gerakan APRA ini. Makanya kemudian pemerintah Indonesia bertindak tegas ya terhadap Sultan Hamid II ini, kemudian dia dicopot jadi Menteri Negara, dan gerakan APRA ini kemudian diringkus. Ya cara penumpasannya adalah para pimpinan APRIS ya mendesak supaya pemerintah Belanda menyepakati dong hasil KMB supaya para politisi APRA itu menghentikan tindakannya ya. Kemudian pasukan APRA itu meninggalkan Jakarta dan Bandung supaya menyerahkan diri kepada Republik Indonesia Serikat, dan usaha itu pun berhasil. Akhirnya dalangnya ditangkap ya Sultan Hamid II, kemudian pasukan APRA pun ya diringkus ya, dihukum ya. Kalau berdasarkan sumber, Sultan Hamid II kan kemudian ditangkap dan mendapatkan hukuman 10 tahun penjara. Demikianlah ya tadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Jadi ternyata untuk menuju Republik Indonesia seperti saat ini ya, NKRI ini,
dulu tantangannya luar biasa, berliku-liku ya. Bahkan yang dulunya pro ya, yang dulunya bergabung ya, membela perundingan-perundingan, namun di balik itu semua mereka kemudian berubah menjadi para pemberontak ya. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa lanjut kembali membahas materi ini. Jika kalian masih belum paham atau masih bingung, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.